Mereka itu anak. Oh, Pucung. Nah, itu. Yang terakhir pensiunan Kementerian Agama Lubuk Linggau. Ini Ibu ini. Oh. Ini sinilah nah satu ngambil Linggau sampai di Lamongan nih. Untuk rodong kota ini dia. Bahasa Malaysia tuh saat pagar alam. Terjemah antum mereka. Rodongnya kan itu. Kalau depan kalau di Lamongan. Terjemahin dong, jangan diam aja itu. Tapi kalau ibu saya cerita dulu yang saya jelas dengar tuh Pak Panani, pernah nginep di sini. Oh. Jadi masuk akal ya. Iyalah. Saya dikirim Mu'alimat Muhammadiyah. Oh iya. Iyalah. Iya, Ustaz. Kemudian ini ke Gontor kan? Iya, ke Gontor. Saya dulu pernah ketemu ada konsulat Sumsel, Ustaz. Dulu kakak anak tuh fotokopi di bagian pengasuhan itu ada itu. Tahun-tahun dari sini itu ada puluhan alumni Gontor dari pagar alam. Di mana itu apa tulisan kertas itu? Taruh di sini. Ya. Yang apa namanya? Di mobil. Dulu terbuka ini, lebar ini. Pribadi semuanya. Nanti aja, nggak apa-apa nanti aja deh. Oh bukan. Ada di mobil. Saya mau taruh di sini. Ada cerita. Iya. Di Biografi kan? yang tadi itu loh, yang tadi dibagi. Nah. Ini ada kalau yang dibagi tadi. Jangan yang itu yang tadi yang baru aja. Taruh di sini. Jadi nanti supaya nandain kalau pernah datang ke sini juga gitu. Kalau Ana ya tidak berani ya, tapi ya karena paman Ana itu alumni lama, Ustaz. Oh. Assalamualaikum. Ponakan. Kalau ditambah pesona. Hah? Udah repot-repot Bu. Udah. Baca. Cuma Linggau. Bahasa Culu. Terus di pesantren itu. Boleh, anak aku klik sahur. Jamin. Ada dua lah gitu lah. Nah kan biar jadi orang ini pernah di sini. Nah, iya. Yo, baca wak dulu tuh ini ke Gontor. Siapa yang ngutusnya tahun 30-an dari sini? Iya. Yang pada Muhammad, mayoritas Muhammadiyah. Kamu kan Muhammadiyah kamu kan? Apa? Muhammadiyah kan? Apa NU? Kamu dia marah. Kabam. Kami mau dia. Kalau di sini kalau mau dia sendiri tempatan. Yang ada pengurus itu di mana? Pengurus Muhammadiyah di sini, pengurus ranting, pengurus cabang di bawah. Dia mungkin di Sidik Adim tuh meninggal. masih keluarga gitu. Tahu. Nah, Sidik Adim nama jalan itu. Jalan di sini. Si nenek. Kan itu anon ini kerja. Tuh. Bahasanya sama Malaysia mirip. Mirip. Bahasa Melayu. Ayo. Orang Malaysia yang terbuang mungkin. Mana itu belum? Udah bukan hidup pun. Pak D ada di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Yang atas ini, yang bawah rehab ya, di rehab semen ya. Ini masih yang lama ini. Ini juga Ustaz, ini lama nih dulu. Mau ambil barang antik. Ini dulu. Oh. Kalau bisa buana lah ngambil. Kalau kakak aku dulu yang ini peti-peti yang besi itu kan barang antik. Oh. Kalau Jual. kalau bukan di Linggau. Di dalam itu ada Buyut anak Haji Muhammadiyah. Oh, ini Muhammadiyah namanya.
Yang di Palembang tuh ada Suripto, telah tinggal itu teman alumni Gontor tua itu, tokoh Muhammadiyah. Mungkin dalam sejarah ada dia. Suripto, orang Pagar Alam. Apa anaknya itu kabarnya itu bersuamikan wali kota Palembang. Palembang. Iya. Masya Allah. Ya, dulu belum ada listrik, lampu tempo. Cantik. Yo, Perkiraan tahun berapa Kaleng itu. beliau Ya. minat? 30-an ya. itu ada berkaitannya yang tadi kan tulis itu. Ya, Ya dari Palembang kan konsul. ya. Jadi di sini dulu. Ya orang kakek itu aja ke Gontor tahun 30, berarti Iya. sebelum 30. Ya. Karena mungkin dulu di sini dianggap apa toko kan, toko apa masyarakat ya di sini mungkin taruh di sini. Ya, ya. Beliau tuh paling lama di sini. Di Pagar Alam. Ya, Pagar Alam. Dan benar-benar yang mendirikan itu Muhammadiyah ya. Iya. Jadi sebelum Muhammadiyah itu berdiri, udah ada orang Muhammadiyah di sini. Ya maksudnya pemikiran, pemahaman. Ada. Dan di sini tempat kaum reformis. Yang dia lawan adalah kaum tua. Yang masih mencampur dengan adat kerajaan. Pertama sekali sekolah Muhammadiyah tuh, Mang. Pertama sekali sekolah Muhammadiyah di dekat Puskes. Tanah pos Tutup ya. Enggak masih pindah besar. pindah ke pasar. Masih. Sama Muhammadiyah. Di Puskes pindah ke pasar. Pagar Alam. Awalnya di Puskes. Ya di Itu Puskes. dulu tanah itu. Ya awalnya didirikan di atas tanah itu. Di Puskes pindah ke pasar. Oh, Muhammadiyahnya. Ya, istri Muhammadiyah. Puskesnya masih ada? Masih. Ya. Mungkin bahasa konsul di Gontor juga mungkin terinspirasi dari Iyalah. Konsulat, iya. Itu. Hotel. Karena dulu kaget saya buku induk itu. Kali dari Pagar Alam. Juga tahun 30-an. Oh iya. Siapa yang ngajak di sini? Betul. Anak jelas kakak anak yang ngajak. Apa anak yang jelas. Walaupun nggak urit. Gunakan. Motor ada. Motor ya. dengan motor ya. Karena Mobil. Abi itu pengagum Nurholis Majid yang terkulit. Jadi waktu beliau dirikan partai, nah lihat Dewan Penasehatnya ini, Bapak Idam Kulit, Ketua Umumnya Supreme Amon, Alaju. anakku. Hah? Iya. Dia sudah ada santri Gontor dari sini, Iya, otomatis belum tahun 30 Pak Panani ya. Iya. padahal jauh saat dari Palembang sih. Bisa nyampe ke sini. Ya, kalau cerita dulu saat perjalanan sini ke Gontor itu berapa hari? Karena kami tahun 90 aja itu 3 hari 3 malam. Waktu itu bisa ini. Kita dari Rawas ke Palembang aja. Naik ini kalau bahasa kami itu pepek. Lewat sungai Rawas, terus ke Sungai Musi. Tahun 60. Itu gimana? Sampai ke Gontor gitu. Jadi bayangkan itu. Ini direkam ya? Ya. Kirim KPK. Oh, Dari jalan Lahat, kaki. dari sini ke Lahat, jalan kaki. Jam 2 jam Berarti naik setengah. kereta, saya mungkin naik kereta. Jalan kaki. Tidak, maksudnya dari Lahat ke Belum ada kereta. Oh, Oh, kereta di atas tahun 50. Ah, di sejarah. Kereta. Oh enggak, Ustaz. Penumpang. Belanda. Iya. Kan di Iya Belanda. di Sawalun tuh ada, di Sumatera ada. Terus di sini juga ada kan Linggau, Muara Enim kan ada. Dari Palembang ke Lahat pakai kereta, dari Lahat jalan kaki atau pakai kuda. Sepeda ontel tahun berapa? Oh, Sepeda ontel benar. 70-an. Ontel.
Tapi intinya mereka berjuang itu lebih keras daripada kita. Karena semuanya serba. Kita kan ada medsos sekarang, ada apa? Ya kan? Medsos, komunikasinya. Iya. Mau merokok aja itu melinting dulu. Sekarang ada Alfamart, ada Indomart. Iya. Terus ya. Iya, jadi susah. Jalan nggak sebagus ini kan. Belum ada listrik pula. Oh. Ini Ustaz. Nah, karena Pak Farhani juga ngerokok. Kadang. Jadi anak berpikir dulu gimana, Bang? Tanpa ini karena 93 cerita, kebetulan ada nampak dia cuma cerita, Wah, kebetulan nyambung dia, direkayasa atau enggak. Dari tahun 93 cerita itu. Ya itu ada foto yang ya itu keluarganya ada di Lubuk Linggau, keluarganya, anak-anaknya. Kalau foto-foto dia pakai jas kado, dua itu. di Iya, di Lubuk Linggau. Iya, yang baju itu, nah, itu sakit, jadi kakinya tuh diamputasi. Bukan di Palembang. di Payakumbuh, di tempatnya nenek itu saya juga banyak dapat foto-foto. Dan itu sama Idam Khalid ya. Ya, dia ketemu dengan Edam Khalid. Edam Khalid itu 38, 43. Yang berjas tadi siapa Ustaz? Gimana? Yang pakai jas foto. Itu nenek lagi tuh. Siapa ini? Nenek ya? Yang foto ini. Nenek. Kamu fotonya. Tahunnya. Tahun 20. Ini nenek apa? Oh, Bapak Mbak. Yang ini orang tua yang nunggu deh. Ya pakai Orang tua kakak aku di sini. Neneknya ini. Itu paling tahun 30-an paling itu. 30-an. 30-an. kayak gonta pakai dasi. Yo, zaman dulu rapi-rapi. Iya. Enggak, ada faktor Muhammadiyah. Iya, faktor. Nah, Iya, jadi pakai pakaiannya terus ke gonta. Ini mayoritas ini Muhammadiyah. Iya. Ya kalau memang di mayoritas kalau dia di sini ya pengaruh Muhammadiyahnya desanya. Malam dewe yang Dalam itu pokoknya nggak beda tuh lah. Aduh kalau penipu sama baik. Ya sama kayak. Apa baik? Waktu pemilihan wali kota tuh bagi dua. Bagi dua Itu NU, baru. Wali kota sekarang bagi dia pemilihan. satu BKNU ya. Berarti Ustaz kan wilayah perjuangan di Padang itu daerah pinggiran Belanda itu. Ya jadi ya termasuk di antaranya pagar alam ya, pagar alam, terus tebing tinggi Batu Raja itu sebelah mana? Karena ya Batu Raja, terus apa namanya Lubuk Linggau, terus Lubuk Linggau tuh ke sana tuh, Muara Talita, Kepayang, Curup, terus sampai ke Bengkulu. Nah di Bengkulu itulah beliau bertemu Bung Karno. Karena pernah ke Bontos kan ada sejarah. Nah, itu. Dan papanan itu di pagar alam paling lama. Lama Ustaz ya? Lama. Jadi sebelum mendirikan cabang Muhammadiyah, menjadi konsul Muhammadiyah di Palembang, dia di pagar alam, ya. Kenapa pagar alam? Jadi beliau tuh datang ke sini tahun 26. Jadi ketika orang pagar alam ini terkenal dengan tokoh-tokoh ulama dari luar, dan menjadi reformis yang Belanda. bukan Oh, reformasi berdakwah, ya berdakwah, agama. Bukan juga. membawa perubahan
agama yang ke Quran dan Sunnah aja gitu loh. Nah itu dari mulai pengajian-pengajian, banyak pengajian-pengajian kecil di sini. Pengajian-pengajian untuk kumpul-kumpul apa segala macam. Lama-kelamaan itu menjadi sebuah gelombang gerakan. Gerakan itu gerakan dakwah. Maka terus Muhammadiyah masuk ke sini langsung diterima dan langsung diresmikan tahun 26. Muhammadiyah. Itu apa Muhammadiyah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di sini. Dan menjadi gelombang pergerakan revolusioner. Ya kayak FPI lah gitu kan. Keras gitu kan. Gerakan revolusioner yang melawan penjajah Belanda. Gitu. Dan dari situlah memang Pak Fanani menjadi tokohnya, pemimpinnya. Kemudian Pak Fanani itu karena dia tidak bergerak dalam bidang menentang Belanda itu tidak dengan perang gitu dengannya, tapi dengan pemikiran, dengan dakwah, dengan sosial. Maka beliau menjadi di sini ditulis itu ya Badan Pemerintahan Bangsa Indonesia ya. Kan? Badan apa? Badan Pemerintahan Bangsa Indonesia. Dalam rangka melawan Belanda, memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa kita perlu merdeka, bahwa kita perlu bebas, kita perlu, nah gitu. Itu yang ditakuti oleh Belanda. Maka Muhammadiyah gerakannya itu di tangan Pak Fanani dan teman-temannya termasuk Buya Hamka itu menjadi gerakan politik. Pak Fanani juga yang mendirikan PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Di Palembang. Palembang besar. Di Palembang ya. Iya. Ya. Ya iya. Gitu. Jadi luar biasa perjuangan beliau. Ternyata perjuangan beliau diawali dari gerakan ini yang baru saya tahu. Perjuangan beliau adalah perjuangan yang diawali dari gerakan dakwah menjadi gerakan revolusioner. Gerakan dakwah, gerakan reformis keislaman menjadi gerakan revolusioner. Makanya dia dibilang sebagai seorang tokoh Islam modernis revolusioner. Itu. Nah, berkawan dengan Bung Karno yang PNI itu kan gitu. Ketika Bung Karno bertanya apa itu, bagaimana umat Islam yang banyak tapi seperti sampah tidak bisa memerdekakan Indonesia, Pak Fanani bilang, umat Islam itu bagaikan api dalam sekam. Ya, dia itu terus membara dan kelak akan memerdekakan Indonesia. Gitu. Maka yang namanya gerakan dakwah itu oleh Belanda dijadikan musuh karena dia memberi pemahaman tentang pembebasan, jiwa pembebasan dan pemersatuan dalam konteks umat Islam. Dan itu dipengaruhi oleh keruntuhan Turki Ottoman, pan-Islamism. Gitu. Ada dalam buku revolusi. Di bawah bendera revolusi. Ya, anak ada tuh San, 2 jilid. Dulu Mahal San, ada yang lagi nama jual. lewat koran yang jual 40 Anak juta. fotokopi aja. Iya. Sejarah ada juga tuh San, KPI Palembang. Baca-baca kan ada jasa Pak Fanani dalam terwujudnya kota Palembang. Ayo. Ketua Wali Kota. Betul. Dia tuh Dewa tuh ini anaknya Pak Surito. Pak Fanani orang yang pertama kali mendirikan pemerintahan pemerintahan Indonesia. Ya. Badan Badan Pemerintahan Bangsa Indonesia di Palembang. Di Palembang. Cikal bakal kantor wali kota. Ya, ya. Ini ketemu wali kota Pak Surito dapat 1 dus mineral, genset untuk pesantren itu tadi. Pesantren orang ini. Laju. Bayangkan Bayangkan kalau misalnya tidak ada gerakan-gerakan seperti ini. Terjajah. Bukan hanya terjajah. Hilang. Sumatera ini menjadi negara sendiri. Oh.
Kan ini kan Badan Pemerintahan Bangsa Indonesia. Ingat, BPBI, ya, Badan Pemerintahan Bangsa Indonesia. Cikal bakal mendirikan sebuah kemerdekaan, membangun kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Kalau nggak ada orang-orang seperti Pak Fanani, Buya Hamka, Sidik, Aceng Dim, Adim, apa namanya? Ada di sini. Itu susah kita untuk bisa bersatu gitu. Bayangin Aceh itu kan nggak mau bersatu dengan NKRI. Jadi jalan ini, Sidik Adim. Iyalah. Sidik Adim salah satu ulama, salah satu tokoh sebelum Muhammadiyah. Masih keluarga gitu. Bangga gitu. Sebelum Muhammadiyah. Ketika Pak Fanani datang ke sini, mereka semua bergabung dengan Muhammadiyah. Nah, bersatu, satu suara Sumatera bagian selatan, konsulnya di Palembang. Gerakan pemersatunya di Palembang. Tapi ini gerakannya ada di mana-mana. Pagar Alam, Batu Raja, di Lahat, di Linggau, di Tebing Tinggi, di Bengkulu, di Curup, Kapayang, Muara Talita. Nah, itu. Adim nih, Muhammadiyah. Apa lah? Komisku gitu kan. Kalau dakwah aja, Robes Sidik Adim, kalau nggak salah punya adik, namanya Ahmad Sidik. Punya anak namanya Ahmad Sidik. Saudaranya apa? Saudaranya atau adiknya atau tapi adiknya, saudaranya. Ahmad Sidik inilah yang bersama-sama Pak Fanani diutus oleh Muhammadiyah untuk menjadi konsul Muhammadiyah. Pak Fanani di Sumatera bagian selatan, Ahmad Sidik di Sumatera bagian tengah. Riau, Minangkabau dan Jambi. Ahmad Sidik beristrikan orang dari Batu Sangkar. Orang Padang sih. Hah? Orang Padang yang silang nikah dengan orang Padang. Iyalah. Banyak. Muhammadiyah. Jangan orang dulu, orang sekarang aja banyak. Istilah orang Padang. Onde mande yo. Kamu orang Payakumbuh, orang ini bapak mah orang Lubuk Linggau, Bidiambo, sama Payakumbuh. Nenek. Ya, ada apa-apa. Ini banyak nih. Banyak ditinggal. Dia tinggal nih. yang dasar itu kalimat bangsa Indonesia. Apa? Waktu itu dibagi Belanda itu kayak kalimat apa ya, ganti presiden. Iya, menakutkan. Pasti ketakutan. Bukan bangsa Sumatera. Itu suatu keberanian dari kalimat itu kan. Sudah. Bayangkan merdeka tahun 45. Ini jadi berapa puluh tahun sebelumnya? 20 tahun sebelumnya. Ya. Setelah merdeka, Pak Fanani itu menjadi kepala pemerintahan di Sumatera bagian selatan. Kalau sekarang itu jadi gubernur. Terus beliau pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta beliau menjadi kepala jabatan sosial. Sekarang Departemen Menteri. Menteri Sosial. Menjadi gubernur sosial. Perjuangan beliau ini karena beliau basis di pendidikan dan sosial, mencari tempat-tempat di mana umat kita itu dalam keadaan papa, miskin, tidak berpendidikan, ya kan, tapi beragama. Itu dimasukin oleh. Lo kan Muhammadiyah. Kirim. Kan dikirim dong Muhammadiyah. Gitu.
Sebulan sekali. Wah, Muhammadiyahnya kan. Kan tadi ada edaran ya. Istilah surat Jogja. Jogja. Iyalah masih lah. Iya. Suatu saat Ustaz, kalau lama di Pagara bisa tidur di sini. Oh, Mancing, aman lah. napas makan. Siap Kang. Jale, dulu. jale. Jangan bicara bisa saja. Ngomong kosong. Jangan marah. Kita bahas halalan thayyibah. Jadi jangan marah, jangan marahnya yang disebutkan. Halalan thayyibahnya. Nah, Itu tiba. Artinya tahu dewe. kalau ngomong Oh lah apa-apa. Di halalin dulu baru taibah. kalau marah itu kan rasa-rasanya gimana? Jajah apa? Ah, Apa kaman saya? itu sudah jajak bangun. Aduh. Ayo, terima kasih banyak Bang. Udah, terima kasih banyak. Salam, sebentar. Kita doakan. Biar ini terus. Kita bisa silaturahim terus. Dan kita bisa datang lagi ke sini. Yang di rumah ini sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala macam usahanya, dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wastabit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa inal hisab. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Wala tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkah insyaallah. Amin. Ya kan? Ya. Terima kasih banyak nih. Terima kasih ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Salam sama keluarga. Antum masuk angin. Hah? Dari kemarin. Nanti anak totok. Oh, mau. Nah, itu. Anak di sini sakit. Siap. Nanti anak totok ini. Nanti anak totok. Ya. Udah. Kan kontor di atas terus mau Bukan golongan. masalah ada sejarah juga. Ah, kalau ada sejarahnya oke. Oh iya. Iya. Ya, nah. Si anu mana? Gempa.